ya. Nanti hamil tadi malam tidur jam berapa, Umi? Ntar saya ini ya, share screen dulu. Apakah sudah bisa terlihat slide-nya? Halo? Berarti belum balik nih. Oke, baik. Kalau sudah terlihat, kita mulai untuk materinya ya, teman-teman ya. Jadi materi kali ini tentang transformer model and implementation. Oke, sebelumnya mungkin perkenalan dulu. Nama saya Dwi Intan Afida. Kemudian mungkin teman-teman bisa, kalau misalkan mau terkonek dengan saya, bisa melalui LinkedIn. Terus untuk mengetahui beberapa penelitian saya itu bisa melalui akun, bisa melalui Google Scholar atau melalui Scopus gitu ya. Kemudian saya salah satu dosen di Politeknik swasta, Politeknik Harapan Bersama, itu terdapat di Kota Tegal. Nah, kemudian perkenalan singkatnya, mungkin beberapa kali saya sering menjadi mentor di Bisa AI ya. Jadi beberapa event itu sering bekerja sama dengan Bisa AI. Nah, mungkin kita langsung aja ke Transformer Model and Implementation. Nanti harapannya teman-teman juga bisa join aktif, mengemukakan gagasannya, atau jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Nah, apa sih what are transformer? Apa sih transformer itu ya? Kenapa kemudian transformer itu menjadi suatu hal yang booming di di perbincangan bidang NLP sekarang ini gitu ya. Jadi di sini dijelaskan transformer adalah jenis arsitektur jaringan neural yang mengubah ini sebenarnya yang mengubah input ya, mengubah urutan input menjadi urutan keluaran. Kemudian transformer melakukan ini dengan mempelajari konteks dan melacak hubungan antar komponen urutan. Jadi memahami konteks dan melacak hubungan antar komponen urutan itu, kita bisa mengetahui atau kita bisa menganalogikan misalkan pertimbangan urutan inputannya itu apa warna langit gitu ya. Nah, apa warna langit dengan urutan yang kalimat apa warna langit ini, model transformer itu bisa merepresentasikan matematika secara internalnya dia, kemudian bisa mengidentifikasi relevansi hubungan antara kata warna, langit, dan kemudian biru, sehingga dengan pengetahuan yang ada, maka transformer bisa menghasilkan output langit biru. Jadi
dia si transformer ini bisa memahami konteks kata ya, konteks kata, konteks kalimat sehingga dia bisa mengetahui relasi antar kata dan antar kalimat yang ada. Deep learning ya, model pembelajaran mendalam yang diperkenalkan pada tahun 2017. Nah, sebelum berkembang seperti sekarang ini, awalnya model transformer ini ditemukan di 2017 di mana ini merupakan seperti adanya evolusi gitu ya, evolusi dari model-model transformer dan model-model mesin learning lainnya, sehingga dengan evolusi ini maka perkembangan dari NLP atau pemrosesan bahasa alami ini semakin pesat gitu ya. Yang sekarang ini kemudian kita nikmati dengan adanya mungkin ChatGPT, kemudian ada Google Translate yang semakin efektif dan efisien gitu ya. Nah, dengan adanya pembelajaran mesin learning ini dan kecerdasan buatan yang melalui transformer ini, maka evolusi dan perkembangannya itu bukan hanya naik satu level, tapi benar-benar berkembangnya itu sangat pesat, makanya dinamakan evolusi gitu ya. Bentar, ini kayaknya ada yang salah nggak? Salah sebentar. Nah, kemudian apa sih peran transformer dalam NLP gitu ya? Yang pertama, kita bisa ketahui bahwa transformer menggunakan self attention untuk mengidentifikasi hubungan antar kata-kata dalam kalimat ya. Dengan adanya self attention, maka si transformer ini memahami hubungan kata. Kemudian yang kedua, self-attention mekanisme ini memungkinkan model untuk memproses input secara paralel sehingga meningkatkan kecepatan pelatihan dan inferensi. Jadi dengan adanya self-attention ini, ketika ada data teks yang diinputkan ke dalam transformer, maka dia akan secara paralel melatih gitu ya, melakukan learning dan pelatihan itu dilakukan dengan paralel sehingga kecepatannya atau waktu latihnya itu lebih cepat. Kemudian yang ketiga, di transformer itu intinya adalah self attention dan encoder dan decoder ya. Nah, di sini di encoder dan decoder ini dengan adanya encoder dan decoder, maka transformer mampu menghasilkan kode konteks sehingga kode konteks atau konteks dari katanya itu dia bisa memahami lebih optimal. Nah, ini sangat berguna bagi mesin translation ataupun text generation. Jadi, mungkin teman-teman sudah belajar ya, natural language processing itu dibagi menjadi dua domain ya. Jadi ada dua domain natural language processing, ada natural language understanding dan ada natural language generation. Jadi teman-teman kalau yang understanding mungkin teman-teman dia hanya mengetahui teksnya saja. Jadi dia bisa mengetahui mungkin kalau di teks klasifikasi dia bisa mengetahui teks atau misalkan di sentiment analysis dia bisa mengetahui teks yang berkomentar positif, teks yang berkomentar negatif. Atau di teks klasifikasi dia bisa mengetahui teks yang tentang politik, teks yang tentang teks yang tentang olahraga, teks yang tentang teknologi gitu ya. Dia bisa melakukan klasifikasi teks, itu yang understanding. Tapi yang natural language generation atau NLG itu tentu semakin berkembang dan dia itu tidak hanya memahami teks saja, tapi dia juga bisa mengenerate teks baru. Nah,
caranya gimana dia bisa mengenerate teks baru tadi? Karena dia mengetahui tadi dengan adanya self attention dia mengetahui hubungan antar kata dalam kalimat sehingga dia bisa dengan adanya inputan tertentu dia bisa memahami konteksnya dan bisa melakukan generate text, meng-create ya, membuat teks baru gitu. Nah, ini adalah NLG. Nah, di sini di encoder dan decoder ini dengan adanya encoder dan decoder ini maka transformer itu memungkinkan atau lebih mengoptimalkan lagi kinerja text generation, lebih mengoptimalkan lagi mesin dalam melakukan generate text itu. Kemudian yang keempat, transformer mampu memudahkan transfer learning dan meningkatkan kinerja model pada tugas-tugas tertentu, bahkan dengan dataset yang terbatas. Jadi dengan transformer, tidak hanya transformer itu bisa melakukan self attention, kemudian encoder, decoder dan lain embedding word embedding, tapi transformer di sini juga bisa digunakan untuk transfer learning gitu ya, di mana transfer learning itu transformer yang sudah dilatih dalam ribuan data kemudian kita bisa gunakan pengetahuannya. Nah, jadi dengan adanya transfer learning mampu meningkatkan kinerja model dan tugas-tugas tertentu dengan dataset terbatas. Artinya, misalkan transformer sudah dilatih ribuan data untuk melakukan sentimen analisis gitu ya. Nah, kemudian kita cuma punya data hanya terbatas, artinya kita mungkin hanya punya 100 data. Nah, 100 data itu kan kalau misalkan kita menggunakan deep learning atau machine learning itu kan biasanya mesin modelnya itu kurang optimal. Nah, dengan transfer learning kita bisa menggunakan data yang terbatas tersebut. Kemudian yang kelima, arsitektur transformer bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai tugas NLP. Jadi karena fleksibel ada berbagai tugas NLP yang bisa diselesaikan, misalkan teks klasifikasi, kemudian mesin translation, kemudian generate text, dan lain sebagainya. Yang keenam, keunggulan dalam representasi kalimat dan kemampuan memahami konteks yang kompleks, sehingga transformer memiliki kinerja yang tinggi. Dengan keunggulan dan merepresentasikan bisa menerjemahkan kalimat dan kemampuannya memahami suatu konteks kata atau kalimat yang kompleks, maka tentu ini akan berimbas pada kinerja transformer yang tinggi atau performa transformer yang tinggi. Nah, kemudian apa sih peranan transformer dalam NLP gitu ya? Secara keseluruhan, peran transformer dalam NLP adalah memungkinkan pengembangan model yang lebih kuat, lebih fleksibel, dan lebih efisien dalam memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Jadi bukan hanya understanding saja, tapi generate bahasa manusia juga ya. Jadi bukan hanya understanding tapi juga menghasilkan atau generate bahasa manusia juga. Dengan kemampuannya yang unggul dalam memproses data berbasis teks, transformer telah mengubah landscape NLP ya. Jadi dengan kemampuan itu tadi yang saya jelaskan terjadilah evolusi di bidang NLP dan membuka banyak pintu aplikasi yang inovatif di dalam bidang NLP gitu ya. Nah, inovasi pada NLP ini dengan adanya transformer itu mencakup mesin translation. Teman-teman bisa memahami atau bisa membandingkan sekarang Google Translate sudah sangat bagus gitu ya, berbeda dengan sebelumnya. Sekarang dia sudah memahami konteksnya apa, tidak serta-merta hanya menerjemahkan per kata. Kemudian language modeling, kemudian sentiment analysis juga bisa semakin berkembang, semakin mudah. Kemudian sentiment analysis juga bisa dianalisis secara aspek dan lain sebagainya menggunakan transformer. Dan yang paling penting adalah adanya text generation ya, adanya text generation. Jadi kalau text generation-nya itu bisa semakin mudah dilakukan dengan adanya transformer.
Nah, ini adalah perkembangan dari NLP dan transformernya dan transformer family gitu ya. Jadi kayak semacam history, semacam milestone dari NLP dan transformer. Jadi dulu mulai dari back of word ya, kumpulan-kumpulan kata. Kalau teman-teman belajar klasifikasi teks menggunakan mesin learning klasik gitu ya, SVM, Naive Bayes dan lain sebagainya, teman-teman masih menggunakan back of word, FIDF gitu ya. Kemudian berkembang lagi adanya word to fact. Di sini adalah word embedding yang bisa memahami konteks kata. Ya, ini ditemukan 2013. Word to fact ini kemudian sejalan dengan deep learning gitu ya. Ada LSTM, ada RNN. Kemudian sekarang di RNN sendiri itu berkembang jadi encoder decoder RNN ya. Yang kemudian encoder dan decoder RNN ini kemudian sebagai awalan dari transformer ya. Jadi di sini encoder dan decoder yang ada di RNN kemudian diadopsi ya oleh peneliti yang kemudian menciptakan transformer di tahun 2017. Kemudian dari transformer itu kemudian berkembang banyak jenis-jenis transformer ya. Ada BERT ya, kita sering menggunakan BERT. Ini tahun 2012. Kemudian GPT itu juga salah satu jenis transformer. Mulai berkembang ada GPT-2, GPT-3 gitu ya, yang kita sendiri sering menggunakan ChatGPT. Kemudian ada CTRL di sini, kemudian ada Transformer XL, ada Roberta, ada Albert, ada dan lain sebagainya. Ini ada banyak sampai 2021. Kemudian muncul switch transformer ya. Nanti ini sebenarnya adalah transformer secara general untuk multi language ya. Kalau kita belajar transformer yang sudah dilatih bahasa Indonesia supaya kita bisa melakukan transfer learning ya menggunakan transformer tersebut, itu kita ketahui ada yang dikembangkan ya, itu BERT yang dikembangkan di bahasa Indonesia itu IndoBERT, kemudian dikembangkan lagi IndoBERT Tweet gitu. Nah, ini adalah perkembangan transformer. Transformer sendiri diperkenalkan oleh Vaswani et al. Dari Google Brain. Jadi ini dikembangkan atau ditemukan oleh Google, salah satu peneliti ya, researcher di Google. Dia mengembangkan transformer, diperkenalkan dalam makalah yang berjudul Attention is All You Need ya. Jadi namanya Attention is All You Need. Nah, kemudian konsep baru dari transformer mengenalkan self-attention sebagai alternatif arsitektur sekuensial seperti LSTM dan RNN dalam pemrosesan bahasa alami. Jadi seperti yang kita ketahui, deep learning itu yang sering kita gunakan atau yang sering optimal untuk proses bahasa alami adalah LSTM ya, di mana LSTM itu kenapa sih kemudian optimal untuk NLP? Itu karena dia bentuknya sekuensial, dan kalau kita ketahui kan untuk data teks itu kan bentuknya sekuensial ya, panjang datanya sangat panjang, kemudian bisa berulang gitu ya. Nah, dengan adanya self-attention mechanism yang ada di transformer, maka dia menjadi alternatif lain dari arsitektur sekuensial yang ditawarkan LSTM gitu. Jadi ini ada konsep baru. Kemudian adanya revolusi ya. Jadi ini revolusi di bidang NLP. Kenapa? Transformer merevolusi bidang NLP dengan kemampuannya dalam memahami konteks kata secara global dan meningkatkan kinerja pada tugas-tugas ya, seperti pada task tertentu di bidang NLP, misalkan mesin translation dan sentiment analysis. Jadi ini
perkembangannya itu adanya revolusi besar-besaran di bidang NLP. Nah, sebenarnya perkembangan transformer awal itu selain tadi ada encoder dan decoder, penerapan awalnya itu diterapkan, transformer itu diterapkan untuk mesin learning ya. Penerapan awal transformer itu untuk bukan mesin learning, mesin translation atau sek to sek ya, sekuen to sekuen. Jadi bahasa ke bahasa. Nah, di situ transformer pertama kali diterapkan dalam model sek to sek, sekuen to sekuen untuk penerjemahan bahasa, untuk penerjemahan mesin atau untuk mesin translation, dan ini kinerja transformer ini sangat baik ya. Itu penerapan awalnya. Nah, kemudian transformer mengalami perkembangan sangat cepat. Transformer menjadi landasan banyak model pre-train ya yang berkembang di bidang NLP. Misalkan BERT, kemudian GPT ya. Jadi model pre-train ini adalah kita bisa menggunakan pre-train model ini untuk kita fine tuning ulang untuk melakukan transfer learning. Nah, kemudian terkait dengan dampak industri, transformer telah diadopsi oleh berbagai industri dan perusahaan teknologi ya untuk perkembangan layanan berbasis bahasa yang lebih canggih dan responsif. Ada banyak ya, ada ChatGPT, kemudian Google juga menerapkan virtual assistant, kemudian menerapkan mesin translation yang lebih bagus dan lain sebagainya. Nah, arah penelitian mendatang, transformer terus menjadi subjek penelitian yang aktif untuk meningkatkan efisiensi, interpretabilitas, dan generalisasi model. Jadi lebih ke arah terutama di generate text, serta dengan adanya transformer ini dapat adanya aplikasi baru dalam bidang NLP. Nah, ini adalah arsitektur transformer. Sampai pengantar terkait transformer ini, pengantar transformer dan perkembangannya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan lebih dulu. Yuk. Nah, itu ya sebagai pengantar dan pengenalan tentang transformer. Nah, kemudian arsitektur transformer ya, kita akan memahami arsitektur transformer. Ini adalah arsitektur transformer ya, di mana yang paling yang kemudian menjadi transformer itu menjadi revolusi model di bidang NLP adalah adanya self attention model, adanya self attention mechanism tadi ya. Jadi kita bisa melakukan atensi pada kata-kata tertentu sehingga nanti mesin itu bisa memahami konteks katanya lebih baik. Kemudian adanya encoding dan decoding ya, kemudian input dan output embedding, kemudian tadi ini ada self attention itu apa, kemudian ada beberapa, yang paling penting sih sebenarnya self attention dan encoding decodingnya ya, yang ini adalah secara struktur membangun sebuah arsitektur transformer. Nah, mungkin kita bahas langsung ke apa sih sebenarnya, supaya teman-teman punya gambaran terlebih dahulu sebelum kita masuk ke
self attention itu apa, kemudian encoder dan decoder itu apa. Di sini transformer versus LSTM. Nah, kita bisa membandingkan secara arsitektur. LSTM itu arsitekturnya recurrent sequential ya. Jadi dia terus-menerus secara berurutan. Sedangkan transformer itu arsitekturnya itu no recurrent yang memperhitungkan hubungan antar semua elemen secara simultan. Kalau ini itu dia lebih fokus ke data saat ini, sedangkan ini dia non recurrent ya, memperhitungkan banyak data yang sudah dia pelajari sebelumnya, kemudian hubungannya, dan dia juga memprosesnya itu tidak secara sekuensial ya, tapi dia secara simultan. Kemudian perbedaan antara self attention dengan recurrent. Di sini LSTM menggunakan sel memori untuk mengingat informasi sebelumnya. Jadi dengan adanya, jadi di LSTM itu kan dia menggunakan recurrent, tapi dia mengingat mengingat informasi sebelumnya dengan memori. Tapi kalau di transformer, dia menggunakan self attention untuk memperhitungkan semua katanya secara simultan. Jadi bisa memahami pemahaman konteks secara global gitu ya, dengan adanya self attention ini. Kemudian secara paralel ya, LSTM memproses input secara berurutan ya, karena berurutan itulah maka menghambat paralelisme. Jadi menghambat kinerja secara paralel dalam pelatihan. Sedangkan transformer itu memungkinkan kinerja secara paralel, ya, memproses data secara paralel karena self attention itu memungkinkan pemrosesan input secara paralel, sehingga ini meningkatkan efisiensi komputasi. Kalau di sini itu dia bisa secara arsitektur dia punya kelebihan menghubungkan antar elemen. Kalau di sini secara kinerja dia bisa memahami konteks secara global dan lebih powerful, dan kemudian kalau di bagian paralel secara waktu dia juga bisa mengefisiensi waktu gitu. Kemudian perbedaannya dengan CNN gitu ya, kalau ini konvolusi ya, dia mengekstraksi informasi-informasi penting dia ambil. Kalau ini tadi ya kalau transformer menghubungkan semua elemen inputnya. Kemudian secara representasi, CNN cenderung lebih baik menangani struktur spasial dan pola lokal dalam data. Jadi lebih cenderung itu spasial yang biasanya itu lebih mudah merepresentasikan tekstur dan gambar. Kalau transformer itu lebih baik memahami konteks global yang hubungannya dengan panjang jarak dalam data sekuensial. Artinya panjang jarak dalam data sekuensial itu adalah kalimat-kalimat atau teks-teks yang biasanya sangat panjang. Nah, ini dia bisa memahami hubungan dan konteksnya, sehingga dia bisa memahami hubungan antar kata dan kalimat. Antar kata dalam kalimat. Kemudian secara paralel, sebenarnya CNN ini bisa diproses secara paralel, namun dia menggunakan beberapa layer saja. Sedangkan tadi ya, transformer memungkinkan paralel yang tinggi ya. Jadi efisiensi komputasinya ini juga semakin lebih tinggi gitu ya. Efisiensinya itu lebih efisien gitulah ya untuk transformer. Nah, kita lanjut, kenapa sih tadi kita sering sebut self attention gitu ya. Nah, jadi konsep dasar dari self attention adalah setiap kata dalam kalimat akan diwakili oleh vektor embedding. Jadi setiap dengan ada self attention ini akan diterjemahkan setiap kata itu ke dalam vektor. Nah, mungkin teman-teman pernah belajar word to vec ya. Word to vec itu juga sama ya,
akan merepresentasikan setiap kata ke dalam vektor-vektornya. Nah, perbedaannya adalah dengan self attention ini dia memiliki perhitungan attention yang lebih baik gitu ya. Untuk setiap kata, perhitungan skor attention terhadap kata-kata lain dalam kalimat, skor attention dihitung dengan mengalihkan vektor embedding kata dengan matriks bobot. Jadi ini secara matematis gitu ya, dia bisa menghitung lebih rigid dibandingkan word to fact atau word embedding yang lainnya. Ya, jadi dengan ada self attention itu vektor-vektor yang mewakili kata itu bisa lebih rigid lagi dalam memahami konteksnya. Jadi kalau misalkan dia itu kata-kata yang mirip, misalkan kata bagus dengan kata baik misalkan, atau kata-kata yang sinonim gitu ya, dia merepresentasikan vektornya itu dengan vektor-vektor atau dengan kumpulan-kumpulan angka. Vektor itu kan kumpulan angka ya, kumpulan-kumpulan angka yang mirip gitu ya. Jadi kumpulan-kumpulan angka yang miripnya itu ternyata lebih baik dibandingkan word embedding yang lain, lebih baik dibandingkan word to fact, fast text, glossy dan lain sebagainya. Jadi self attention ini lebih baik. Kemudian adanya normalisasi skor. Di dalam skor attention itu ada normalisasi menggunakan fungsi softmax untuk mendapatkan bobot atensi yang berjumlah 1. Ya, jadi untuk mendapatkan bobot atensi yang baik gitu ya, dia ada fungsi softmax sehingga akan terus dinormalisasi sampai softmax-nya itu berjumlah 1 yang dianggap sebagai penerjemahan vektor paling optimal. Kemudian di self attention itu adanya penggabungan informasi. Bobot attention digunakan untuk memberi bobot pada masing-masing vektor kata. Informasi dari semua kata kemudian digabungkan untuk membentuk representasi konteks kalimat. Ya, jadi representasi vektor-vektor katanya kemudian akan digabungkan supaya menjadi representasi kalimat. Nah, di sini pada intinya ya secara conclusion-nya adalah melalui self attention mechanism ini, transformer itu dapat memproses dan memahami hubungan antara kata-kata dalam kalimat secara efisien dan secara optimal gitu ya. Sehingga apa? Sehingga memungkinkan pemahaman kata atau kata-kata dalam kalimatnya itu pemahaman konteksnya itu secara global dan lebih baik ya, dan bisa meningkatkan kinerja dari taks-taks NLP dibandingkan dengan metode-metode klasik sebelumnya. Ya, jadi dengan adanya self attention ini tadi bisa memproses dan memahami kalimat antar kata yang lebih efisien, lebih konteksnya lebih global sih. Kemudian kinerjanya itu juga lebih bagus. Nah, dibandingkan apa? Dibandingkan model-model sebelumnya, dibandingkan algoritma atau word embedding sebelumnya. Bentar, ini kayaknya saya salah lagi. Nah, ini adalah kemudian tadi kita selain self attention kita membahas adanya encoder dan decoder. Encoder itu bertanggung jawab untuk mengkonversi input teks menjadi representasi vektor. Jadi di dalam encoder itu ada self attention tadi ya. Jadi kayak ibaratnya encoder itu kan satu box, di dalamnya ada salah satunya ada self attention. Ya, ini di sini ada encoder, kemudian nanti di sini masuk ke attention. Nah, di sini adalah
apa adalah konsep encoder ya. Setiap kata dalam kalimat diubah menjadi vektor embedding kemudian diproses oleh serangkaian blok encoder. Self attention mechanism digunakan untuk memperhitungkan hubungan antar katanya. Sehingga encoder memungkinkan pemahaman konteks secara global, kemudian secara paralel dia juga bisa efisiensi komputasi, dan secara transfer learning encoder ini bisa digunakan untuk memfasilitasi proses transfer learning. Ya, jadi kalau kita sudah mentraining model kemudian menyimpan modelnya bisa digunakan untuk transfer learning. Kemudian ada decoder. Sebelum saya lanjut ke decoder, nanti kita mungkin break sebentar ya teman-teman, sembari teman-teman bisa searching juga apa sih jenis-jenis transformer ya, jenis transformer semakin berkembang, kemudian transformer yang sudah di training menggunakan bahasa Indonesia apa aja. Mungkin kita break dulu sekitar 5 menit, nanti saya pengen diskusi supaya teman-teman bisa searching dulu jenis-jenis transformer yang sudah dikembangkan menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita bahas ya pre-processing, ada pertanyaan pre-processing tadi. Nanti juga kita akan ke arah sana, apakah pre-processingnya masih diperlukan atau tidak gitu ya. Sebenarnya banyak yang tidak menggunakan pre-processing. Cuma dalam beberapa penelitian mereka melakukan eksperimen pre-processingnya itu berpengaruh signifikan enggak? Nah, ternyata tidak signifikan gitu. Beberapa penelitian menyatakan pre-processing yang dilakukan itu tidak signifikan. Oke, kita lanjut ke konsep decoder. Kalau tadi kita ke encoder ya. Jadi kalau kita lihat strukturnya di sini ada encoder, kemudian ketika mau masuk ke output itu di sini ada decodernya ya, untuk melakukan apa sih decoder itu gitu. Di sini dijelaskan konsep decoder. Konsep decoder di sini, decoder bertugas untuk menggunakan kode konteks yang dihasilkan oleh encoder, kemudian dia bisa menghasilkan output dalam bentuk teks yang diinginkan. Jadi kalau tadi encoder itu berfungsi untuk memahami gitu ya, memahami konteks ya, kode-kode konteksnya dia pahami, kemudian decodernya itu menjawab atau menghasilkan output ya, menghasilkan output dari konteks yang dikirimkan oleh encoder gitu. Nah, di sini itu sangat penting gitu ya, decoder ini itu biasanya di aplikasi mesin terjemahan atau text generation. Kemudian decoder menggunakan self attention untuk memperhitungkan hubungan antar kata-kata dalam kalimat output yang sudah dibangun. Jadi di decoder juga ada self attention lagi, supaya apa? Supaya ketika menjawab suatu pertanyaan menghasilkan output itu konteks katanya itu juga sesuai. Makanya ketika kita bertanya mungkin kayak di chatbot yang berbasis generation text itu dia itu bisa memahami atau kalimat outputnya juga bagus, kalimat outputnya juga terstruktur gitu. Nah, decoder juga menggunakan attention mechanism untuk memberikan attention khusus pada bagian-bagian penting pada kode konteks yang relevan. Ini jadi bedanya encoder itu mengkodekan supaya dipahami konteksnya, decoder untuk menjawab konteks tersebut tapi dengan struktur kalimat atau struktur kata yang juga
sesuai atau tutur kata yang sesuai dengan bahasa alami yang dia pahami. Ini adalah keunggulan decoder. Decoder memanfaatkan kode konteks yang kaya dari encoder untuk menghasilkan output yang lebih akurat dan lebih relevan. Ya, yang lebih relevan dengan konteks kalimat input. Penggunaan self attention dan attention di dalam decoder ya. Dengan menggunakan self attention dan attention mechanism, decoder dapat memperhitungkan hubungan antara kata-kata dalam kalimat output. Jadi dengan adanya tadi self attention itu untuk memahami hubungan kata-katanya ya, sehingga dengan dengan adanya self attention ini, kalimat yang di-outputkan oleh decoder itu bisa terstruktur juga dan sesuai dengan konteks. Kemudian fleksibilitas dalam panjang output. Decoder dalam transformer memiliki fleksibilitas dalam menghasilkan output yang panjangnya bervariasi, memungkinkan penanganan berbagai jenis tugas dan berbagai tingkat kompleksitas. Jadi decoder ini fleksibel, dia bisa memiliki output yang panjang dalam menjelaskan sesuatu atau output yang pendek ya. Makanya kalau mungkin teman-teman pakai ChatGPT, ChatGPT itu bisa meringkas, kemudian atau misalkan di dalam chatbot yang berbasis generatif itu tuh bisa bisa dilatih atau bisa menjawab si decoder ini bisa menjawab dengan kalimat yang panjang atau kalimat yang singkat. Kita lanjut ke studi kasus ya. Studi kasus yang pertama adalah tentang mesin translation. Dengan menggunakan transformer untuk menerjemahkan teks dari bahasa asal ke bahasa target. Nah, hasil temuan setelah menggunakan transformer menunjukkan kinerja yang superior dalam menerjemahkan teks dengan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode yang lainnya, dengan pendekatan sebelum ada transformer ini. Kemudian dengan memanfaatkan self attention mechanism, transformer mampu memperhitungkan konteks global dari kalimat, menghasilkan terjemahan yang lebih alami dan tepat. Kemudian untuk pemodelan bahasa, dengan menggunakan transformer untuk membantu membangun model bahasa yang mampu menghasilkan teks. Ini ya, yang mampu menghasilkan teks itu berarti generate atau text generation ya, menghasilkan teks. Generate teks itu kita tidak hanya contohnya tidak hanya chatbot saja ya, tapi misalkan kita bisa mengenerate teks puisi, kita bisa mengenerate teks berita. Jadi kalau dalam studi kasus tertentu kita bisa mengenerate teks puisi, jadi mesinnya itu belajar, mesin learning atau transformer itu belajar dari kumpulan puluhan ribu puisi. Kemudian ketika kita menginputkan beberapa kata, misalkan 4 kata kunci, maka dia akan meng-create puisi tersebut berdasarkan 4 kata kunci itu. Gitu. Nah, ini adalah text generation ya. Jadi text generation tidak melulu chatbot, tapi ada banyak. Misalkan mengenerate laporan, mengenerate tadi berita, mengenerate quote, caption, itu juga text generation. Nah, hasil temuannya transformer dapat menghasilkan teks yang lebih berkualitas dengan sintaks dan semantik yang lebih baik. Sintaks dan semantik ini adalah struktur atau kaidah-kaidah di dalam bahasa yang lebih baik. Dengan pre-training menggunakan data teks besar, model transformer dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan berbagai domain dan bahasa. Jadi kita bisa melatih transformer ini dengan bahasa tertentu, kemudian dengan domain tertentu. Misalkan domainnya hanya menjawab tentang kesehatan saja, domainnya hanya menjawab tentang puisi tadi ya, puisi saja. Itu juga memungkinkan ya. Untuk studi kasus analisis sentimen. Deskripsinya menggunakan transformer untuk menganalisis sentimen dari teks, misalkan ulasan produk, ulasan di postingan di media sosial, dan lain sebagainya.
Transformer mampu mengidentifikasi sentimen dengan akurasi yang tinggi. Bahkan dalam kasus teks yang kompleks dan ambigu, transformer bisa menghasilkan output yang bagus, menghasilkan kinerja yang bagus. Kemudian dengan memanfaatkan representasi kontekstual yang kuat, ya, transformer dapat menangkap nuansa atau konteks yang penting untuk analisis sentimen yang lebih akurat. Jadi dengan adanya tadi transformer itu bisa memiliki menangkap konteks yang penting sehingga analisis sentimennya lebih akurat. Beli susu aja lah. Ini kembaliannya. Oke, kemudian ini studi kasusnya. Kemudian konsep transfer learning pada transformer. Jadi model transformer mungkin seperti BERT atau GPT dilatih pada dataset yang besar ya untuk berbagai jenis teks dalam berbagai jenis bahasa. Setelah dilatih, model BERT ini, model pre-train ini bisa menyimpan pengetahuan yang sangat luas dengan struktur bahasa tertentu yang nantinya bisa kita gunakan untuk analisis NLP atau tugas-tugas NLP yang kita butuhkan. Nah, ini adalah beberapa jenis transformer. Ada BERT ya, Bidirectional Encoder Representation from transformer, di mana model transformer ini terkenal dilatih dengan teknik Mass Language Modeling atau MLM, memahami konteks dua arah dari teks dan cocok untuk berbagai tugas NLP. Kemudian ada Generative Pre-trained Transformer, di mana ini salah satu transformer dari OpenAI ya, menggunakan pendekatan undirect transformer dan self-supervised learning, kemudian menghasilkan teks yang lebih koheren dan bermakna. Jadi biasanya BERT ini lebih ke arah text classification, memahami understanding ya, ini understanding, kemudian kalau ini generation text-nya. Ini juga ada text to text transfer transformer T5 ya, mengubah berbagai tugas NLP menjadi tugas generasi teks ya, dapat digunakan untuk mesin translation, pemodelan bahasa, dan tugas NLP lainnya. Ini juga ada transformer XL, kemudian ada Roberta. Nah, ini jenis-jenis transformer. Mungkin saya ke arah bagaimana cara mengimplementasikan transformer ya. Bentar, saya ini dulu. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman biasa melakukan text classification, kita pakai kasusnya text classification ya teman-teman ya, di mana di dalam text classification itu teman-teman biasanya melakukan yang namanya
kita cek di sini. Biasanya urutan teman-teman melakukan text classification menggunakan deep learning misalkan gitu ya. Atau kita melakukan, atau misalkan kita ke machine learning dulu, machine learning klasik dulu. Oh sorry, udah di share belum ya? Bentar. Jadi kalau misalkan kita screen aja. Misal kita melakukan text classification ya, ini studi kasusnya kita text classification yang lebih gampang dipahami. Biasanya kita di dalam machine learning klasik, ya machine learning klasik, kita akan melakukan pre-processing dulu ya. Kemudian kita akan melakukan pembobotan katanya, ya pembobotan kata. Misalkan kita menggunakan TF-IDF. Kemudian baru kita melakukan learning, ya pembelajaran learning terhadap apa, misalkan SVM, Naive-Bayes atau KNN atau apa yang lainnya. Nah, kalau kita menggunakan deep learning, ya kita juga ada pre-processing. Kemudian kita ada namanya word embedding ya. Atau nanti ini adalah di sini pembobotan kata atau fitur extraction-nya ya. Nah, kalau ini word embedding, misalkan apa? Misalkan kita menggunakan word2vec, kita menggunakan word2vec, kemudian kita menggunakan fasttext, ya. Dan kita menggunakan Glovi, misalkan gitu. Nah, kemudian baru kita melakukan training. Nah, word embedding ini kan teman-teman melakukan ini dulu ya, pelatihan dulu, training dulu, kemudian baru nanti menghasilkan layer word embeddingnya ya, layer embeddingnya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan di sini, saya contohkan studi kasusnya menggunakan Indo Tweetbird ya. Indobird. Nah, ini menggunakan Indobird di mana Indobird itu kita di sini sama ya, cek resource, kemudian download load datanya yang untuk klasifikasi teksnya. Nah, di sini itu kita hanya melakukan load bird tokenizer. Jadi di sini sebenarnya secara default itu tuh tidak ada proses pre-processingnya. Pre-processingnya hanya ada tokenizer saja. Kemudian setelah dilakukan tokenize, di sini ada padding karena memang mesin atau deep learning itu kan membutuhkan panjang data yang sama ya. Jadi di sini ada padding. Jadi setelah kita persiapan pre-processing yang kita gunakan hanya tokenize dan padding. Setelah itu kita mempersiapkan datanya ya, di sini pembagian data trend test dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita langsung masuk ke pre-train bird-nya. Jadi model pre-train bird-nya di sini adalah kita kayak layer embedding ini ya. Layer embeddingnya itu pre-train-nya itu kita menggunakan word embedding ya. Jadi kalau di sini
Kalau menggunakan bird, gitu ya. Kalau menggunakan bird di sini kita tidak ada preprocessingnya, atau kalau misalkan tokenize dan padding itu disebut preprocessing, maka ada tokenize dan padding. Kemudian word embedding ini kita menggunakan punya bird juga nih. Punya bird. Kemudian setelah punya bird, nanti birdnya itu akan digunakan, ini akan jadi layer ya, di birdnya itu akan jadi layer embedding. Kemudian ini kan kita tidak melakukan ini ya, karena ini sudah dilakukan oleh pengembang birdnya. Kemudian birdnya akan jadi layer embedding, kemudian nanti melakukan trainingnya itu juga menggunakan bird. Nah, ini melakukan training ini itu transfer learning. Ya, jadi di dalam transformer itu sekaligus ya. Jadi sekaligus ada otomatis ada layer embeddingnya, dan juga ada otomatis layer embeddingnya, dan juga ada trainingnya. Jadi dia bisa sebagai pre-train untuk membuat vektornya, kemudian dia juga bisa digunakan untuk transfer learningnya dalam melakukan klasifikasi teksnya. Nah, ini adalah contohnya adalah bird. Jadi setelah disiapkan pre-trainnya supaya membentuk vektor-vektor ya, kemudian baru masuk ke training bird. Nah, sebenarnya banyak penelitian juga yang kemudian mengkombinasikan nih, misalkan di sininya bukan pakai bird, tapi pakai word to fact, tapi nanti trainingnya menggunakan transfer learning bird, misalkan seperti itu. Nah, itu juga banyak yang melakukan eksperimen optimal yang mana nih? Optimal yang bird atau word to fact, baru word to fact plus bird gitu. Jadi ada yang eksperimennya ada yang bird semua, ada yang word to fact dikombinasikan dengan bird, atau ada Glovi dikombinasikan dengan bird gitu ya. Atau bisa juga ada yang mengkombinasikan misalkan bird dengan di sininya
Audionya hilang ya tadi, sebentar. Ini tadi saya ngejelasin jangan-jangan nggak muncul, sorry. Nah, jadi Kak, saya mungkin ulangi agak cepet ya. Jadi kalau kita pakai mesin learning klasik itu kan preprocessing, pembobotan kata, misalnya kita pakai TF-IDF nih, kemudian baru ke trainingnya. Kalau deep learning kita preprocessing, kemudian kita membangun model word embedding terlebih dahulu untuk menghasilkan layer embeddingnya gitu ya. Kemudian kita melakukan training, misalkan menggunakan LSTM gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan BERT ya, di sini saya studi kasusnya menggunakan BERT, teman-teman di sini itu tetap melakukan tokenize dan padding, kemudian layer embeddingnya itu kita tidak perlu training atau kita tidak perlu menggunakan Wordtalk atau Fasttek, tapi kita pakai BERT itu sendiri. Ya, baru setelah itu kita juga trainingnya menggunakan BERT-nya juga, menggunakan transfer learning BERT. Nah, sebenarnya struktur seperti ini tuh kita bisa mengkombinasikan dalam suatu eksperimen itu, misalkan W2V untuk embeddingnya, kemudian kita kombinasikan dengan BERT misalkan gitu, atau misalkan IndoBERT, misalkan ininya IndoBERT gitu ya, IndoBERT, kemudian kita kombinasikan dengan BERT biasa. Jadi layer embeddingnya kita menggunakan IndoBERT, kemudian transfernya kita menggunakan BERT. Atau kita juga bisa misalkan MBERT ini ya dikombinasikan dengan IndoBERT. Nah, di sini kalau kita lihat, kita di sini hanya melakukan tokenisasi ya. Kalau di sini itu sebelum tidak hanya tokenize aja, tapi di sini juga saya melakukan filtering dan juga menghapus kalimat-kalimat, kemudian saya juga melakukan slang word conversion ya. Tapi tadi dari yang ada pre-processingnya dengan without pre-processing itu ternyata hasilnya tidak signifikan. Begitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan bisa didiskusikan, silahkan. Halo teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Itu tadi saya menggunakan studi kasusnya menggunakan IndoBERT dan IndoBERT Tweet ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kita cukupkan gitu ya, atau gimana nih teman-teman? Nah, apa namanya ya? Jadi dengan adanya transformer ini itu perkembangan NLP semakin itu ya, semakin maju. Yang dulunya hanya natural language understanding yang lebih banyak, sekarang bisa ke arah natural language generation-nya itu juga semakin banyak gitu ya, semakin berkembang. Bukan di sini, sebentar.
Ada yang ingin didiskusikan nggak teman-teman? Nah, saya mau ke arah ini ya, lupa. Untuk trainingnya sendiri, apakah harus selalu dilakukan beberapa algoritma sebagai pembanding? Itu tergantung ini ya, tergantung kebutuhan. Kalau di dalam apa namanya, di dalam penelitian itu biasanya memang dilakukan beberapa pembanding gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin untuk penelitian skripsi mungkin kita bisa menggunakan itu ya, kayak berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa Indobird itu lebih bagus untuk bahasa Indonesia dibandingkan Bird, maka saya pakai Indobird aja misalkan kayak gitu. Itu juga memungkinkan. Karena kan kalau Bird itu kan banyak bahasa ya, kalau Indobird itu memang khusus bahasa Indonesia. Jadi memang beberapa peneliti Indonesia mengembangkan Indobird. Jadi khusus Bird yang khusus bahasa Indonesia. Apakah boleh di-share link atau file collab-nya? Oh, itu teman-teman bisa dapatkan di GitHub ya. Saya rasa ada banyak itu juga. Saya dapat dari GitHub, kemudian dimodif supaya ada pre-processingnya. Nanti bisa searching di GitHub, ada banyak sih teman-teman menggunakan Indobird ya. Saya agak lupa linknya, link GitHub-nya sebentar. Apa NPC-nya masih belum gerak? Ya, link GitHub-nya saya agak lupa ya. Lupa saya kasih dokumentasi. Teman-teman bisa searching sendiri ya di GitHub. Saya rasa ada banyak sih source code-nya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang diskusikan? Ya, betul. Indobird itu bagian dari transformer. Kan tadi transformer itu kan ada beberapa ya, teman-teman ya. Transformer itu kemudian dikembangkan ke banyak metode. Misalkan BERT, kemudian GPT. GPT itu kan singkatannya kan generative pre-transformer. BERT juga kan T-nya itu transformer. Jadi GPT dan BERT itu sebenarnya bagian dari transformer. Nah, itu BERT sebenarnya dikembangkan itu untuk banyak bahasa ya, untuk banyak bahasa Indonesia, untuk banyak bahasa multibahasa, terutama bahasa Inggris lah. Nah, kemudian orang Indonesia itu melatih, kalau di BERT itu kan latihannya atau kita menggunakan transformernya, tapi kan banyak bahasa. Kalau Indobird itu dia dilatihnya itu untuk banyak data bahasa Indonesia. Sebentar, mungkin nanti saya share itu ya, share link drive ke beberapa penelitian ya, sebentar. Termasuk ke itunya juga ya, nanti coba saya share untuk saya share ininya ya. Saya share untuk materinya dan beberapa data ya. Nanti aku jadi kecil kayak apa sih? Udahlah, aku udah mati tuh. Karena kamu nyuruh tadi.
Nah, mungkin ini tadi saya mau menyampaikan sedikit tentang ini ya yang perlu dipahami betul ya. Jadi di dalam NLP gitu ya. Jadi di dalam NLP itu ada natural language understanding dan ada natural language generation. Nah, dengan adanya transformer, kemudian yang tadinya hanya berkembang di understanding ya, hanya melakukan klasifikasi teks, hanya melakukan sentimen analisis gitu ya. Nah, kemudian menjadi generation ini ya. Jadi ChatGPT, kemudian dalam melakukan apa tuh, kalau teman-teman searching di Google itu kan biasanya ada rekomendasi tag, rekomendasi misalkan apa itu natural language processing. Kalau dulu natural language processing kemudian kita hanya disarankan website-website tertentu. Nah, tapi kalau natural language generation si Google-nya itu tuh mendeskripsikan sendiri apa itu natural language generation gitu. Apa itu kata kunci yang kita cari gitu. Nah, ini adalah domain dari NLP. Kemudian terkait dengan penelitian yang Indobert tadi, coba saya share sedikit ya. Aduh, aku udah mental. Tadi kan teman-teman belajar beberapa jenis ini ya, jenis transformer. Ada BERT, ada GPT, kemudian ada transformer XL, ada yang lain-lain. Ini juga kalau kita lihat di sini ada banyak model-model transformer ya, dari BERT, GPT, kemudian transformer XL, ada Albert, ada Roberta. Roberta ini juga ada Indo Roberta. Jadi Roberta yang kemudian dilatih khusus dengan bahasa Indonesia. Nah, ini adalah salah satu pengembang dari Indo artikelnya. Jadi dia dari Universitas Melbourne ya dan Universitas Queensland. Dia Fajri Koto dan ini salah satu mungkin orang Indonesia ya ini ya, Fajri Koto dan Afsin Rahimi ini. Kemudian dia mengembangkan Indobert ya. Jadi dari yang tadi BERT, kemudian dia kembangkan khusus untuk bahasa Indonesia. Ini ada library-nya, ini juga ada GitHub-nya. Mungkin itu nanti coba saya bikin satu link. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Ini saya bikin linknya dulu ya, bikin foldernya dulu, nanti saya masukkan ke dalam folder itu. Sebentar. Share. Nah, sembari saya bikin link buat share ke teman-teman, boleh kalau misalkan ada yang mau ditanyakan.
Ini baju kalian ya. Oke, teman-teman nanti bisa, ini foldernya masih kosong ya, tapi nanti saya setelah ini nanti saya isi ke beberapa PowerPoint, kemudian apa namanya tadi studi kasusnya. Oke, baik. Kalau misalkan sudah tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, apa namanya, mungkin kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Jika teman-teman butuh diskusi lebih lanjut, bisa menghubungi saya lewat LinkedIn atau lewat apa namanya, ya lewat LinkedIn lah ya, lewat LinkedIn yang lebih gampang. Karena nama LinkedIn saya sama dengan nama di sini ya, Dwi Intan Afida. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Kamu dibuat mati enggak? Aku mulai sampai sini. Bisa.ai ya Bapak Ibu.